Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Kita boleh melewati bulan-bulan ini bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat sangat baik bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang Tuhan sediakan, hari yang Tuhan berkati untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Bapa urapi kami semua, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu turun menaungi kami. Ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus mari urapi kami. Kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mari katakan, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari nyanyikan pujian ini, katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
Tuhanku. Amin. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kami akui Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik bagi kami. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh amat sangat baik. Sebab itu Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Raja kami. Haleluya. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Mari sekali lagi katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Raja kami Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Mari Bapak Ibu, angkat penyembahan kita buat Tuhan. Mari katakan buat Tuhan Yesus sangat baik, amat baik. Sampai hari ini kita mengalami kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak, layak ditinggikan, layak diagungkan. Ora bashandara la bayara labo, syara la bayara bashi. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Ora bosyakara la balaba la balaba. Besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar mari katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengalami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan ya Tuhan. Bertambah-tambah anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersuka cita di hadirat-Mu. Dan kami percaya kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang jatuh Tuhan angkat. Memasuki bulan yang baru ini, bulan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tidak pernah terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Ada berapa banyak yang mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sampai hari ini? Oh, haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selama. Sekali lagi, tiada terukur. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Nyanyikan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu
besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Ayo nyanyikan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selama. Kasih setia-Mu Tuhan, haleluya. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Amin, haleluya. Katakan amin. Kasih setia Tuhan besar bagi kita semua. Sebab itu Dia mati, Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penolongku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, Dia ada di dalamku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus.
Amin. Haleluya. 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 Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih terus semangat memuji Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita terus bersuka cita. Doa, pujian, penyembahan. Pagi ini dan hari ini mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Mari nyanyi sama-sama pujian ini. Doa, pujian, penyembahan bagi pedang roh Allah di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei bagi Yesus, Dia yang layak. Amin. Amin. Doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, bersoraklah, hei bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Mari bersorak yuk. Bersoraklah, hei bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Musik memuji Tuhan. Wow. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi ini, mari lebih lagi bersuka cita, bersorak karena Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik buat kita. Setuju katakan haleluya. Dia layak disembah. Mari sekali lagi bersoraklah, oh, oh, oh. Bersoraklah, hei bagi Allah, Dia yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Sekali lagi. Dia yang layak disembah. Setuju katakan haleluya. Saya percaya pagi ini Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Mari kita terus bersuka cita di hadirat Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi. Ya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat
saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Musik memuji Tuhan. Wow, Tuhan pagi ini kami terima anggur baru, sukacita. Amin. Ya, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Sama-sama yuk, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh angkat tangan dua tinggi-tinggi, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah,
Sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat yang indah ini Tuhan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo ya Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Kau urapi pelayanan lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Wilayar Kau Untu dan Bu Molin ya Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Kau urapi pelayanan lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Edi Ayal dan Bu Oli dan keluarga Bapak. Kau urapi pelayanannya lebih lagi Bapak. Kau berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan melayani tempat ini ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatannya Bapak. Tuhan, Kau urapi lebih lagi Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pencurahan Pentakosta yang ketiga di gereja-gereja di bangsa-bangsa. Biarlah Engkau yang melawat umatnya Tuhan dengan amanat agungnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat generasi Yeremia, Bapak anak-anak muda. Biarlah Engkau pakai lebih lagi, lebih dahsyat, lebih heran lagi untuk anak-anak-Mu yang melayani Engkau Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami, Indonesia tercinta kami Bapa, dari presiden dan wakil presiden serta jajaran, dari sampai yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Berikan hikmat dan pengertian untuk mengatur bangsa Indonesia kami Bapa. Tuhan, Kau berikan kesehatan kekuatannya Bapa dari Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara saya. Amin. Dan kita berkata Tuhan bertahta di atas pujian dan doa umatnya. Setuju katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dan pagi ini mari berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami, lawat kami Tuhan.
di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan kami percaya perjamuan kudus di minggu pertama ini akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu beribadah kepada-Mu dengan segenap hati, dengan taat dan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari pagi ini kita belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami semua bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, tetap kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Amin. Pagi ini kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi ini firman-Mu yang hidup itu memberkati kami. Selama-lamanya Tuhan kami tinggal di dalam firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Apapun keadaan kami percaya firman-Mu yang menjadi petunjuk pedoman bagi kami. Menuntun kami dari sehari ke sehari ya Tuhan. Kiranya kami semua yang pagi ini mengikuti ibadah ini, Engkau berkenan kepada kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami mau firman-Mu penuhi kami pagi ini ya Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan sama-sama. Oh, Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan
sebagai bejana. Haleluya. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Boleh sekali lagi. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh, dalam kebenaran. Roh Kudus, mari pimpin kami. Roh Kudus, bawa kami pagi ini, hari ini, untuk kami menerima firman Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu memenuhi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan pesan-Mu pagi ini. Dan perjamuan kudus ya Tuhan di minggu pertama awal bulan ini Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pagi ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini akan memberkati saudara dan saya. Setuju katakan amin. Nah saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Yang setuju dan sepakat saya adalah murid Kristus, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita berbicara tentang murid Kristus, murid berarti kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang ujian, kita berbicara tentang naik kelas, ya. Kita berbicara tentang ketaatan, ya. Kalau kita berbicara tentang murid, artinya kita berbicara tentang ujian yang akan terus kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di balik ujian itu ada kemenangan, ada hasil yang baik, ada keberuntungan, ada berkat yang Tuhan siapin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang hari-hari ini saudara sedang mengalami ujian untuk naikkan kelas? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya percaya kita semua pasti naik level. Amin. Bilang kanan kiri, engkau dan saya dan kita semua akan naik kelas. Tuhan yang melakukannya. Setuju bilang amin. Bapak Ibu Saudara, di saat saudara dan saya mengalami ujian, di saat Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami hal-hal dalam kehidupan kita mungkin tidak enak. Tetapi dengar baik-baik, sebagai seorang murid Kristus, Tuhan selalu memperhatikan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara mengenai murid, saudaraku, apa tugas seorang murid sesuai dengan firman Tuhan? Ya, murid Kristus punya tugas dan tanggung jawab. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19 berkata tentang seorang murid, tugas seorang murid. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas seorang murid Kristus.
yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus, murid Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya sudah menjadi murid, mari kita pergi jadikan semua orang itu murid Kristus. Ya, saya percaya murid Kristus adalah murid yang bertanggung jawab, murid yang punya tugas diberikan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, saudara. Yang pertama, murid Kristus adalah menggenapi amanat agungnya Tuhan Yesus. Ya, amanat agung Tuhan Yesus harus digenapi. Ya, menjadikan semua bangsa murid Kristus, orang percaya. Mungkin hari-hari ini saudara sedang melakukan itu. Tapi ini perintah, ya, perintah buat saudara dan saya, perintah agung. Dan saya percaya ketika semua bangsa mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan datang segera. Setuju, katakan amin, saudara. Bapak saudara, yang kedua, apa tugas seorang murid Kristus? Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya. Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tugas yang kedua, ya, atau apa yang dilakukan oleh seorang murid, setiap pagi datang mencari Tuhan. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Setiap pagi Tuhan memberikan firman di dalam mulut bibir lidahnya. Bapak Ibu Saudara, seorang murid harus setiap pagi bangun untuk mencari tahu, untuk datang kepada Tuhan, untuk dipertajam pendengarannya. Untuk dipertajam pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Minta tuntunan sama Tuhan setiap pagi. Pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sebagai seorang murid bangun pagi-pagi untuk mempertajam pendengaran kita lewat firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, biarlah seorang murid Kristus, saudara dan saya, setiap pagi bangun untuk mempertajam pendengarannya, mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Supaya sepanjang hari itu kita bisa memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Supaya sepanjang hari itu kita bisa menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman, baik lewat pekerjaan saudara, baik lewat pelayanan, rumah tangga kita, teman-teman kita bisa hibur mereka. Kita bisa menyampaikan pesan Tuhan, bisa mendoakan. Karena apa? Setiap pagi kita datang untuk dipertajam pendengaran kita oleh firman Allah, oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu tugas murid yang kedua. Lalu tugas murid yang ketiga ada di Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat 36, ya, berkata, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara, tugas murid yang ketiga adalah menyalurkan berkat, menjadi saluran berkat, ya. Saudara, kalau kita baca cerita ini, Tuhan Yesus memberi makan 7.000 orang bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan melakukan mujizat, lalu murid-muridnya menyalurkan berkat itu kepada 7.000 orang itu. Mereka makan sampai kenyang, ya. Dan Alkitab tulis tugas murid-murid adalah menyalurkan berkat, ya, memberkati orang lain, memberkati keluarga, memberkati teman-teman, memberkati orang-orang percaya. Saudaraku, mari sebagai seorang murid, mari ambil bahagian di dalamnya, menyalurkan berkat. Waktu saudara diberkati, waktu saudara menerima berkat Tuhan, mari jadi saluran berkat. Saluran berkat bagi orang-orang lemah, saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi teman-teman kita seiman. Setuju, katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, lalu yang keempat, ya, tugas sebagai seorang murid atau tugas murid Kristus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 berkata, dan berkata kepada muridnya, hai orang-orang Galilea, mengapakah
kamu berdiri melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ini peristiwa atau kejadian di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Siapa yang menyaksikannya? Murid-murid yang menyaksikannya. Dan Alkitab tulis, waktu sedang mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, tiba-tiba ada suara yang berkata bahwa mengapa kamu melihat Yesus naik ke sorga? Yesus yang sama ini juga akan turun kembali dan murid-murid akan menyaksikan. Bapak Ibu Saudara, lihat, murid Kristus menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan satu saat kalau Yesus datang kembali, Alkitab berkata murid yang sama juga akan menyaksikan Yesus turun dari sorga, datang kembali pada kali yang kedua. Spesial bukan? Murid-murid Kristus ya, melihat Yesus terangkat dan juga akan melihat Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Itulah murid, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, mari murid Kristus, saudara dan saya yang hari ini sudah ada sebagai murid Kristus. Yang pertama, Alkitab bilang tadi, kita menggenapi amanat agung Tuhan. Perintah mulia Tuhan. Pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Yang kedua, Alkitab tulis, murid itu dipertajam pendengarannya setiap pagi. Ya, setiap pagi waktu bangun, baca Alkitab. Ya, Alkitab mempertajam. Alkitab membuat kita semakin mengerti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, murid itu selalu menjadi saluran berkat. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, murid juga yang akan melihat Yesus turun dari sorga pada kali yang kedua. Yang mau katakan amin. Yang percaya dan setuju kita adalah murid Kristus, katakan yes. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu hari ini. Kami percaya kami semua adalah murid Kristus. Kalau hari ini kami masih bimbang, kami masih ragu, khawatir apakah kami sebagai murid Kristus. Kami percaya hari ini firman-Mu akan membuat semuanya jadi baru Tuhan. Kami berjanji, mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan kita berdoa. Kami sepakat, kami berjanji Tuhan, bahwa menjadi murid Kristus itulah tujuan Tuhan Yesus bagi hidup kami. Dan kami mau menjadi murid-Mu ya Tuhan. Murid Kristus yang takut akan Tuhan. Murid Kristus yang melakukan firman Tuhan. Mau menggenapi amanat agung Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mau Tuhan mempertajam pendengaran kami setiap pagi. Bahkan Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mau menyaksikan Engkau datang pada kali yang kedua. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murid-murid, Tuhan Yesus datang juga akan disaksikan oleh murid-murid. Kami sebagai murid Kristus, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau terbaik, termulia bagi kami. Kami murid-Mu ya Tuhan. Kami murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Janji Tuhan adalah murni. Mari nyanyi sama-sama. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Sekali lagi katakan, janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini waktu firman-Mu disampaikan Tuhan,
Kami terima tugas dan tanggung jawab sebagai seorang murid Kristus sejati. Tolong kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, lalu hari ini kami mau mengambil perjamuan kudus ya Tuhan, ibadah ini ya Tuhan. Memulai bulan yang baru dengan Tuhan Yesus, dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan kami pagi ini masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Yang mau katakan amin. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ada roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Ada roti, kalau saudara punya roti yang hari ini sudah siap kita masuk dalam perjamuan kudus, mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita masing-masing berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Ada roti dan anggur hari ini, mari kita masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah mati di kayu salib buat kami Tuhan. Engkau lakukan itu buat menebus dosa kami. Kami akui Tuhan, kami banyak dosa. Kami akui Tuhan, kejahatan, pelanggaran, kesombongan, keangkuhan bahkan Tuhan. Kami berdoa banyak sekali hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Kami akui dosa-dosa kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan marilah berkenan kepada kami. Ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan kami terima pengampunan hari ini atas dosa-dosa kami. Kami terima pengampunan Tuhan atas semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Lalu perkenankan kami Tuhan hari ini untuk makan roti perjamuan kudus ini dan minum anggur perjamuan suci yang Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Oh lalaba syakata lalaba ya lalaba. Terima kasih, terima kasih. Katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, mari bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami angkat tangan kami kepadamu. Dan kami sepakat berdoa hari ini, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang berbaring di tempat tidur karena sakit COVID, karena sakit jantung, karena sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit tubuh jasmani.
Tuhan, kami sepakat hari ini, apapun penyakit yang diderita, sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus Tuhan yang tertumpah di kayu salib hari ini, dalam nama Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa sepakat, yang jatuh mari Tuhan angkat kembali, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang putus asa diberikan pengharapan baru Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak ya Tuhan, pulihkan hubungan keluarga, pulihkan Tuhan, pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, ralaba syakata karalaba. Yang terima kebaikan Tuhan, mari katakan Tuhan Yesus terima kasih. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih yang sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Mari katakan Tuhan, aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Oh, ralaba syakata karalaba. Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga, Pak Weler Kauntu Tuhan. Engkau memberkati GBI Gatot Subroto, Engkau memberkati gereja-gereja, Engkau memberkati Gading Nias Residen Tuhan. Engkau memberkati gerejamu GBI Emerald C4 ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Oh, rapasyakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau memberkati persembahan kami yang akan kami beri hari ini. Persembahan persepuluhan yang kami bawa, ketaatan kami untuk mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami mau bawa persembahan syukur, persembahan umum, persembahan gereja Tuhan. Kau berkati persembahan kami berlimpah-limpah. Ada persediaan makanan di rumah-Mu bagi kami Tuhan. Selama 1 bulan ini, 1 minggu, hari lepas hari, memelihara kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin ya Tuhan. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari buka tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari katakan amin. Amin. Shalom.